Good morning, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Apa kabarnya hari ini, Ananda teacher sekalian? Masih semangat belajar? Harus semangat belajar. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, tema 4, berbagai pekerjaan. Sebelum teacher menyampaikan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menyajikan informasi tentang berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut secara terperinci. Dan yang keempat, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu memberikan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Kita sekarang berada di wilayah sekitaran pantai. Pada umumnya, mata pencarian penduduk yang ada di daerah sekitar pantai adalah nelayan, pemandu wisata, petani garam. Kali ini kita akan membahas tentang nelayan. Tahukah kamu bagaimana kita bisa memakan ikan dan bagaimana nelayan bisa menangkap ikan? Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Gambar yang ada di samping teacher adalah proses di mana nelayan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nelayan yang ada pada gambar adalah nelayan tradisional yang masih menggunakan alat-alat sederhana, yaitu sampan atau perahu dan jaring atau jala. Kemudian, gambar yang ada di samping teacher menunjukkan proses nelayan menangkap ikan tersebut yang sudah tertangkap oleh jaring dan dimasukkan ke dalam kapal. Gambar selanjutnya adalah nelayan menjual ikan-ikan tersebut kepada pedagang yang ada di pelelangan ikan yang berada di wilayah sekitar pantai. Kemudian perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Gambar yang ada di samping teacher adalah gambar proses di mana nelayan menangkap ikan sampai kita bisa mengkonsumsi ikan tersebut. Ikan hasil tangkapan dijual kepada pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Dari gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa ada kegiatan ekonomi pada gambar tersebut. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Barang hasil produksi dapat dibedakan menjadi barang antara dan barang akhir. Barang antara adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang yang lainnya. Misalnya, gandum menghasilkan roti, kain menghasilkan baju, dan benang juga bisa menghasilkan baju. Yang kedua, barang akhir. Barang akhir adalah barang yang siap dikonsumsi, seperti roti dan pakaian. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kemudian, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah
jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya, petani menghasilkan beras, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan hewan ternak, dan pembuat makanan menghasilkan makanan. Selanjutnya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis-jenis pekerjaan yang pelayanannya dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya, dokter, guru, polisi, petugas kebersihan, sopir, tukang cukur, dan masih banyak lagi. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Tanpa distributor, produsen akan kesulitan untuk menjualnya kepada konsumen, dan konsumen juga akan kesulitan untuk menemukan barang yang akan dibeli. Distributor adalah sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu distribusi. Distributor dibedakan menjadi 3, yaitu pedagang besar atau yang sering kita sebut dengan grosir. Adalah distributor yang membeli barang dalam jumlah yang besar langsung dari produsen, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Contoh pedagang kecilnya adalah pedagang grosir, eksportir atau menjualnya ke luar negeri, dan importir yaitu membeli barang dari luar negeri. Yang kedua, pedagang kecil atau retail adalah distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar kemudian menjualnya langsung kepada konsumen. Contohnya adalah pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung kios, minimarket. Dan yang ketiga adalah perantara. Perantara adalah distributor yang mempertemukan penjual dan pembeli dan tidak bertanggung jawab atas kondisi barang yang diperjualbelikan. Contoh perantara adalah agen, komisioner, dan makelar. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan suatu barang atau jasa dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Barang atau jasa yang dikonsumsi tersebut disebut dengan barang konsumsi. Kita masuk pada pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Kali ini, teacher akan menjelaskan cara mengapresiasi gambar yang telah dibuat. Kita dapat memberikan apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Misalnya, pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan, kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat pada gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, kita dapat memberikan pendapat dan saran agar gambar yang dihasilkan lebih baik lagi. Nah, yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah kerjakan MRT 4B pembelajaran 5 subtema 2 bagian A dan bagian B. Kemudian ceritakan arti dari gambar yang sudah kamu buat di pembelajaran 2 tentang pengamalan sila Pancasila kedua. Buat dalam video berdurasi 1 menit. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami materi pembelajaran kita.
Nantikan terus video-video pembelajaran teacher selanjutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Goodbye kids. Namo Buddhaya.